Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan penjelasan psikologi sosial sebagai sebuah sains. Mengapa psikologi sosial sebagai sebuah sains? Karena kita tahu cara kerja psikologi sosial itu butuh pakemnya atau butuh tata aturnya, sehingga tata atur itu bisa kita jadikan sebagai satu pijakan untuk memberikan langkah-langkah yang baik, argumentatif, rasional, sistematis untuk mengembangkan psikologi sosial. Oleh karena itu, kita akan mengikuti seri penjelasan saya terkait dengan psikologi sosial sebagai sebuah sains. Oke, kita ikuti. Ya, simak baik-baik ya penjelasan saya. Semoga ini membantu Anda untuk bisa lebih mencerahkan bagaimana Anda belajar psikologi sosial. Siapapun Anda, dimanapun Anda, jangan lupa bantu dong subscribe, like, share, dan komen untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut agar kita bisa saling berinteraksi di dalam penjelasan ini. Oke, kita mencoba untuk memahami tentang perilaku sosial. Nah, perilaku sosial itu sebenarnya kalau kita bicara tentang scientific atau psikologi sosial sebagai sebuah sains, maka kita harus mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah teori. Jadi, kita harus tahu teorinya untuk memahami perilaku sosial. Yang kedua adalah pengalaman. Jadi, teori dan pengalaman yang kemudian kita gabungkan jadi satu, maka nanti akan bisa kita memahami terkait dengan perilaku sosial. Nah, teori itu apa? Teori itu adalah suatu yang diorganisir agar supaya implikasi dari perilaku sosial pada umumnya itu bisa dikenali dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu perilaku sosial? Maka kita harus bisa membuat abstraksi atau penjelasan atau interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa itu. Nah, peristiwa-peristiwa itu apa? Peristiwa-peristiwa itu adalah pengalaman. Jadi, kalau kita kemudian melihat pengalaman dan kemudian bisa mengabstraksikan pengalaman itu dalam suatu rujukan teori atau suatu rujukan analisis teoritis atau konseptual, maka itulah yang kemudian bisa disebut sebagai kita berusaha memahami perilaku sosial. Nah, ia akan membentuk pengalaman dari eksperimentasi dan pengamatan yang terkontrol. Jadi, pengalaman itu bisa mengacu pada eksperimen. Jadi percobaan-percobaan juga bisa, atau dari suatu pengamatan yang terkontrol. Artinya bahwa kalau perilaku sosial itu benar-benar kita bisa bangun sebuah pemahaman, maka dia akan berada dalam dua situasi, yakni situasi pengalaman eksperimental dan kemudian kita bisa mengamatinya di situ. Oleh karenanya tidak bisa kita kemudian melihat perilaku sosial itu berdasarkan kepada berdasarkan kepada imajinasi saja, tetapi tanpa kemudian bisa menggabungkan antara apa yang kita amati dengan apa yang terjadi, sehingga semuanya bisa teracu dengan baik atau terkendali dengan baik, pemahaman kita terutama. Oleh karenanya itu bisa kita pahami bahwa kalau perilaku sosial itu menjadi suatu pengertian yang bersifat saintifik, maka kita harus menggabungkan antara teori dengan pengalaman. Oke, sudah paham ya? Nah, kemudian psikologi sosial sebagai sebuah sains itu tugasnya apa saja? Nah, tugasnya antara lain adalah mengkonstruksi teori dan mengetes teori. Jadi, kalau ada teori, nah kemudian teori itu untuk diketahui kebenarannya atau teori itu bisa bertahan kebenarannya antar waktu, maka teori itu akan dites. Caranya mengetes bagaimana? Caranya mengetes yaitu dengan melakukan penelitian dan kemudian membuat sebuah alat ukur, di mana alat ukur itu yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan untuk mengetes teori itu. Sehingga ketika teorinya berbunyi seperti ini, kemudian terbukti di lapangan seperti ini, dan itu sama,
itulah yang kemudian bisa disebut kebenaran. Nah, psikologi sosial juga menyusun konsep tentang disonansi. Jadi, apa yang terjabarkan atau ingin kita jabarkan di pikiran kita atau susunan-susunan sebuah teori itu kita akan susun. Nah, kemudian ada kategorisasi. Apa saja yang kemudian menjadi bagian-bagian yang menyatu dalam sebuah konsep itu, dan identitas untuk menjelaskan fenomena sosial, dan identitas apa atau gejala apa atau kecenderungan apa yang bisa menjelaskan fenomena psikologi sosial. Kemudian validitas teori didasarkan atas korespondensi dengan fakta. Jadi kalau yang sudah kita sampaikan tadi, teori itu harus berkorespondensi dengan fakta atau dengan pengamatan tadi, sehingga akan selaras antara teori dengan fakta. Ketika teori dan fakta itu selaras, itu maka gabung, match, sehingga kita bisa memahami psikologi sosial sebagai sebuah sains. Jadi tidak hanya teori saja, tapi juga harus dicari bagaimana fakta-fakta di lapangan. Nah, itu yang kemudian harus kita pahami, bahwa untuk mendapatkan pemahaman psikologi sosial yang baik, maka kita harus mencari teorinya dan juga menguji teori itu di lapangan sehingga bisa berkorespondensi dengan fakta. Apa sih teori itu? Nah, saya gambarkan teori itu S2H. Teori itu terdiri dari S2H. S yang pertama itu apa? S yang pertama itu adalah rangkaian statement atau pernyataan. Sekumpulan pernyataan yang itu nanti memberikan pemahaman pada orang lain dan dibuat untuk memprediksi peristiwa empiris. Jadi kita bikin statement, bikin pernyataan yang tujuannya adalah untuk memprediksi sebuah peristiwa empiris, atau yang bahasanya tadi adalah pengamatan atau fakta. Nah, kita harus punya rangkaian statement, maka itu menjadi bagian dari teori. Kemudian yang kedua adalah rangkaian sistematis. Jadi statement itu harus tersusun secara sistematis. Tidak asal ngomong, tidak asal kebiah-uyah, tidak asal cerewet sana sini gitu, ngomong sana sini tapi tidak memiliki susunan yang sistematis. Nah, setelah ada statement, maka statement itu semestinya harus memiliki rangkaian sistematis yang terkait. Yang terkait itu adalah maksudnya sebuah peristiwa apa, sebuah fenomena apa, dan diorganisir secara hipotesis yang ditentukan oleh seorang ilmuwan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi keragaman fenomena yang lebih luas. Jadi rangkaian sistematis itu disusun oleh seorang ilmuwan. Nah, siapa ilmuwan itu? Ya, ilmuwan itu Anda semuanya, kita semua yang berusaha untuk memahami psikologi sosial. Selanjutnya adalah hipotesis. Jadi rangkaian sistematis yang kemudian akan diorganisir menjadi sebuah hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis diterapkan untuk mengintegrasikan hipotesis ke dalam kerangka kerja sistematis. Sebagai usaha menjelaskan dan memprediksikan batasan peristiwa dengan mengikuti satu hipotesis tertentu untuk mendapatkan kualitas atau memperoleh gambaran khusus atas sebuah kondisi lain yang tepat. Jadi kita berusaha untuk memprediksikan atau menerawang jika peristiwa ini terjadi, maka akan terjadi peristiwa apa. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai hipotesis. Jika rambutnya kriwul, misalnya begitu, maka orang itu cenderung ruwet, cenderung ribet, cenderung sulit, cenderung begitu. Ini contoh itu. Mohon maaf bagi yang rambutnya kriwul. Tapi ini adalah satu contoh bagaimana sebuah teori itu sebenarnya tidak hanya suatu jabaran-jabaran yang tidak berdasar. Jadi ada 2S, 1H. Statement, sistematis, dan hipotetis. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai teori. Kalau belum
ada susunnya ini, maka belum bisa disebut sebagai sebuah teori. Nah, psikologi sosial adalah sebuah sains, maka perlu didekati secara ilmiah sehingga kita tidak gegabah untuk menjabarkan psikologi sosial. Metode ilmiah secara umum merupakan sebuah alat untuk mempelajari atau menemukan dunia. Jadi, metode ilmiah atau psikologi sosial sebagai sebuah sains itu adalah ilmiah dalam rangka menjadikannya ilmiah itu sebagai alat gitu. Jadi metode tadi itu sebagai alat untuk mempelajari atau menemukan dunia. Maksudnya dunia itu ya fenomena yang luas ini, kemudian yang belum ditemukan itu ditemukan, kemudian dijabarkan sehingga membentuk pengetahuan baru. Selanjutnya, memahami hubungan antara peristiwa penting dengan sebuah fenomena. Jadi sebuah fenomena itu tidak tunggal. Tentu ada sebab yang memunculkan sebuah fenomena itu. Nah, inilah yang kemudian bisa kita pahami bahwa sebuah peristiwa yang terjadi hari ini maka akan mengikuti kejadian berikutnya yang disebabkan oleh kejadian hari ini. Satu contoh, ada penelitian mahasiswa misalnya pada masa pandemi ini banyak remaja yang mengalami kesepian. Nah, kesepian itu akan berdampak atau mengakibatkan narsisme. Nah, ini satu hubungan peristiwa yang coba kita pahami dalam sebuah statement yang sistematis dan hipotesis. Jadi jangan lupa ya, 2S atau S2H. S2H. Statement, sistematis, dan hipotesis. Ini yang perlu Anda pahami. Nah balik lagi. Oke. Jadi teori akan memberikan penjelasan mengapa peristiwa atau kenyataan itu terjadi, sehingga kita bisa berargumentasi. Kemudian menerapkan konsep dan prinsip dari satu lapangan ke lapangan lain yang berbeda. Jadi kita tidak hanya monoton saja satu peristiwa itu kemudian hanya dipahami satu itu saja, tetapi kita bisa memahami berbagai peristiwa yang ada yang berbeda-beda. Contohnya tadi kesepian sama narsisme itu di antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Mungkin kesepian dengan depresi, kesepian dengan keborosan misalnya, atau kesepian dengan kesedihan, stres, itu bagian dari satu peristiwa dengan peristiwa lain. Nah, bertujuan melakukan simplifikasi. Jadi teori itu bertujuan melakukan simplifikasi, koherensi, dan pengetesan atau pengijian. Simplifikasi artinya adalah upaya untuk memahami dengan sederhana sebuah peristiwa sehingga bisa dijabarkan atau bisa dijelaskan dengan baik dan banyak orang yang bisa memahami. Kemudian koherensi. Jadi ada koheren itu berhubungan atau berkesinambungan, ada kaitannya, ada keselarasannya. Ketika ada keselarasannya, maka keselarasan itu yang kemudian diuji. Menghasilkan ide baru dan penemuan baru. Jadi teori itu akan menghasilkan ide baru dan penemuan baru. Kalau itu bukan ide baru dan penemuan baru, maka itu ya namanya kebenaran yang sudah terjadi. Nah, tapi kalau teori bisa saja kita akan menghasilkan ide baru dari teori sebelumnya yang sudah usang misalnya, kemudian kita bisa tidak ada teori tapi menemukan fenomena baru. Misalnya di masa pandemi ini kita biasanya melihat fenomena-fenomena unik, maka kita akan bisa menjabarkan. Misalnya hari ini fenomena yang paling drastis adalah orang hampir 24 jam tidak bisa dilepaskan dari smartphone, dari jaringan internet. Nah, ini bagaimana? Ini suatu fenomena baru dan barangkali akan bisa kita temukan menjadi penemuan baru. Nah, hipotesis. Apa itu hipotesis? Nah, kita perjelas lagi. Jadi, hipotesis adalah prediksi khusus apa yang seharusnya terjadi ketika teori itu teruji secara valid. Jadi, hipotesis itu akan selalu ada kaitannya dengan pengujian. Nah,
Nah, soal pengujian Anda harus belajar statistik, Anda harus belajar metodologi penelitian kuantitatif, Anda juga harus belajar psikometri untuk melengkapi pengujian-pengujian. Hipotesis dikembangkan dari sebuah teori. Jadi ada turunannya. Hipotesis itu tidak mendadak ada. Misalnya hari ini saya tidak makan, maka saya akan sakit perut. Tidak kemudian serta-merta kita mengatakan seperti itu, tetapi ada teori yang mendasarkan bahwa orang yang tidak makan seharian, dia bisa jadi akan sakit perut. Nah, begitu. Jadi hipotesis itu selalu ada kaitannya dengan teori. Nah, tugas Anda adalah bagaimana memahami teori dan kemudian nanti akan menurunkan menjadi sebuah hipotesis. Nah, hipotesis itu juga arahnya nanti akan mengetes sebuah teori. Jadi ketika hipotesis disodorkan, maka kita akan mencari bahan untuk mengujinya, untuk membenarkan hipotesis itu. Kalau bahan atau data yang kita uji sudah kuat dan kemudian terbukti, maka teori itu terbukti. Nah, hipotesis itu seperti tengah-tengahnya. Jadi kalau gimana ya? Kalau ada teori, maka ada fakta atau data. Di tengah-tengahnya itu ada yang namanya hipotesis. Itu gambaran. Nah, teori dan realitas itu merupakan satu koherensi yang harus kita cari. Nah, teori formation explanatory research. Kemudian teori validation empirical research. Jadi ada formasi teori yang kemudian dieksplorasi secara mendekati menggunakan penelitian explanatory. Kemudian ada validasi teori untuk mencari riset-riset empiris. Jadi begini, kalau realitas itu kemudian dibangun menjadi teori, itu namanya formasi teori. Dan jenis risetnya itu adalah exploratory. Sementara kalau teori kemudian dicari buktinya di lapangan, itu namanya memvalidasi teori, menguji teori. Nah, itu namanya pendekatannya empiris. Dan ini biasanya yang di atas ini bisa banyak didekati dengan penelitian kualitatif atau penelitian konstruktivistik. Penelitian yang dibangun dari kenyataan dulu, yang kemudian ditemukan sebuah teori. Tapi kalau teori ke realitas seperti yang saya sampaikan tadi, ada teori yang kita bangun, kemudian kita ajukan hipotesis, dan kemudian kita cari faktanya di lapangan. Nah, jadi fakta, kemudian di dalam fakta itu ada hukum. Kemudian di sini, ini fakta itu mengandung hukum, kemudian ditarik ke sini menjadi sebuah teori. Maka harus dites dan kemudian dihipotesis, kemudian kita punya teori. Nah, inilah teori. Hipotesis itu adalah jembatan antara teori dengan fakta ini tadi, cuma dilakukan testable. Nah, ini fakta ini adalah dia memiliki hukum-hukumnya tersendiri. Apakah hukum-hukum itu nanti kemudian selaras dengan teori? Ya, kita harus butuh mengetesnya, menjelaskan, mengexplanation, jadi menjabarkan testable pengetesannya dengan kita mengajukan sebuah hipotesis. Nah, ini jadi kalau tadi ada penjabarannya agak bulat gitu. Jadi teori realitas, kemudian hukum realitas, kemudian teorinya seperti apa. Nah, itu nanti bisa ketemu. Contohnya, jika seorang takut dihukum karena kepatuhan pada aturan, ini teorinya. Nah, nanti hipotesisnya adalah orang yang takut pada bukan. Orang yang patuh pada hukum itu karena takut. Waduh itu. Ya sama saja. Jadi orang yang takut dihukum karena dia patuh pada aturan. Kok bulat, Rek? Nah,
Jadi begini, orang yang takut pada hukum, takut dihukum itu karena sehingga dia patuh pada aturan. Ini kebalik. Jadi ketika kita patuh pada aturan itu disebabkan apa? Disebabkan kita takut untuk dihukum. Nah, begitu. Sehingga orang itu patuh pada aturan. Nah, ini nanti diajukan hipotesis, semakin orang takut akan hukuman, maka dia semakin patuh pada aturan. Nah, itu hipotesis. Jadi penjelasannya seperti itu. Sebagaimana yang ada di sini, maka itu kita perlu pahami bersama-sama. Nah, menerjemahkan ide teori ke pertanyaan yang bisa dites, maka kita harus membuat definisi operasional. Jadi sebuah teori itu harus bisa didefinisikan secara operasional. Teori dan hipotesis adalah konsep dalam bentuk ide abstrak yang tidak bisa diobservasi langsung, karena ini adalah teori, dan hipotesis itu adalah imajinasi, pikiran yang kemudian bersifat abstrak, sehingga konsep-konsepnya itu tidak bisa dilihat langsung. Maka perlu dikonkretkan dan diukur nanti secara objektif. Nah, definisi operasional adalah sebuah konsep yang spesifik. Respon observable itu adalah respon yang bisa diamati yang akan digunakan untuk mengukur sebuah konsep. Misalnya, sikap seseorang terhadap agama, walaupun tidak dapat diamati, tetapi ia ada dalam pikiran orang dan dapat didefinisi operasionalkan dan diukur melalui respon pertanyaan dengan menunjukkan indikasi unfavorable, favorable, unfavorable dan favorable. Unfavorable itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan yang seharusnya, sementara favorable itu sesuatu yang sejalan dengan yang sebenarnya yang kita inginkan. Nah, untuk agama itu kan tidak bisa diamati, tapi kita bisa mengamatinya kalau kita membuat skala penelitian atau skala apa yang kita ukur atau teori yang akan kita ukur itu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah kita harus bikin definisi operasional mengenai sikap terhadap agama, karena contohnya tadi adalah agama. Nah, bagaimana situasi yang unfavorable dan favorable kamu terhadap agama? Jadi, mana yang mendukung agamamu dan mana yang itu bertolak belakang dengan agama. Silahkan lingkari angka yang mewakili sikap terbaik kamu mengenai agama. Jadi, kalau kita menyepakati agama, ya mungkin kita akan memilih nomor 10 atau nomor 7, kemudian nomor 1 atau 0. Nah, ada contoh yang hit ketika ada survei tentang indeks korupsi di beberapa negara, maka sikap keagamaan mereka cenderung unfavorable. Sehingga negara-negara yang tidak merasa penting agamanya itu indeks korupsinya bagus. Maksudnya indeks korupsinya bagus itu adalah mencapai kualifikasi tidak korupsi. Sementara yang agamanya sangat favorable itu justru indeks korupsinya tinggi. Nah, ini bertolak belakang. Nah, saya kira contohnya yang kita sajikan atau kita pahami, kita bisa lanjutkan lagi. Kita pending dulu untuk materi kali ini dan akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Oke, jadi silahkan ini dipelajari dan kemudian nanti kita akan sambung pada contoh-contoh berikutnya. Oke, untuk sesi yang pertama terkait dengan psikologi sosial sebagai sebuah sains, kita cukupi di situ.
Tapi ini belum belum tuntas, maka untuk menuntaskan bahasan kita terkait dengan psikologi sosial sebagai sains akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Oke.